Bagaimana kita membayangkan setelah 2014 ada Presiden Jokowi, ada Ketua Partai Nasional itu Kaisang, yang mungkin juga udah masuk parlemen ketika itu, dan ada Wakil Presiden baru, Gibran. Jadi selingkar itu udah kerabat semua itu. Ya, itulah yang disebut politik dinasti. Ini merupakan sebuah PR yang harus dituntaskan sistem politik Indonesia. Disinilah saatnya sebenarnya kita harus melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia setelah 25 tahun reformasi tahun 1998. Salah satu musuh atau salah satu pesan dari reformasi 98 adalah anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme dalam hal ini termasuk adalah dinasti politik. Saya khawatir dinasti politik ini kemudian akan berlanjut menjadi budaya politik. Budaya politik kenapa? Akhirnya orang akan menjadi contoh. Presiden aja boleh. Kenapa kami yang gubernur tidak boleh? Bupati dan wali kota kenapa tidak boleh? Akhirnya ini merusak nilai-nilai demokrasi kita. Makanya saya bilang saatnya dalam pemilu 2024 ini orang-orang yang punya kepandaian dalam berpolitik, yang memahami pendidikan politik seperti kaum akademisi, elit politik, media massa dan termasuk agamawan harus angkat lagi. Ingat loh, pesan dari amanat reformasi 1998 ini, bahwa musuh kita adalah KKN, nepotisme ini. Hadirnya Kaisang itu, maka mengejutkan orang adalah bagaimana dengan kaderisasi politik. Dan ini akan merusak orang bahwa akan mengakibatkan orang malas untuk melakukan partisipasi politik. Yang ada semuanya dimobilisasi politik. Kenapa? Karena rekrutmen politiknya cenderung kemudian mengistimewakan di satu sisi kelompok anak-anak emas, maka di sisi lain adalah membuat kelompok lain dimarginalkan, korban marginalisasi politik. Inilah contoh buruk dari masuknya Kaisang secara instan di Partai Solidaritas Indonesia. Akhirnya kata solidaritas itu yang dimaknai adalah, oh ini solidaritas terhadap kekuasaan. Solidaritas bagaimana kemudian mencapai kekuasaan tanpa melalui kaderisasi politik, tanpa melalui rekrutmen politik. Dan itu juga otomatis mengabaikan pendidikan politik. Ini sebuah pendidikan politik yang buruk bagi saya, dan inilah PR bagi sistem politik Indonesia, bagaimana kemudian pendidikan politik ini jangan sampai peristiwa dinasti politik ini kemudian mengerucut menjadi budaya politik. Ini adalah kesalahan-kesalahan kita semua, dan ini dalam forum ini saya ingin mengatakan saatnya kita melakukan konsolidasi politik karena betapa semuanya ingin instan. Betapa kemudian Presiden Jokowi tidak memberikan contoh. Tidak memberikan contoh. Dulu orang kemudian memberikan, oke, kita ambil contoh bagaimana kemudian kekuasaan itu memainkan instrumen-instrumennya untuk kemudian meraih kekuasaan. Bagaimana Bang Karni, orang pasti akan membayangkan ketika kemudian Kaisang menjadi Ketua Umum PSI, apa tidak ada instrumen politik untuk mengangkat anaknya, untuk mengangkat partai politik ini agar lolos dalam parliamentary threshold. Pasti ada instrumen-instrumen politik. Apakah dia akan membiarkan anaknya, kemudian membiarkan PSI sebagai kendaraan politik anaknya terperosok
Saya kira tidak. Maka wajar kecurigaan-kecurigaan publik bahwa ada kemungkinan cawe-cawe politik yang memang sudah dirancang jauh. Jadi ini politik tidak pernah ada sebuah kebetulan ketika orang bicara katanya kaget bahwa dalam waktu 2 atau 3 hari Kaisang menjadi ketua umum partai politik. Saya justru jauh sebelumnya membayangkan ketika Budi Aristiaji itu dari Projo, kemudian dalam gambar-gambar spanduk dan baliho selalu ada gambar PSI. Artinya memang kita tahu mekanisme kepemimpinan nasional itu harus melalui partai politik. Relawan politik itu sulit untuk kemudian bisa terlembaga seperti partai politik, karena hanya partai politik yang dapat mengusulkan atau gabungan partai politik untuk mengusulkan orang menjadi pemimpin nasional. Maka ini sudah dirancang lama ketika kemudian Budi Ari yang pernah di PDIP kemudian keluar, ketika kemudian menjadi Menteri Kominfo, saya kira PDIP juga termasuk yang kecewa. Kita tahu bagaimana kerja politik Kaisang dalam sehari 2 hari ini kelihatan mengunjungi relawan politik yang memang berkecenderungan adalah mendukung Prabowo Subianto. Dan kita tadi wajar kalau kemudian Kaisang dalam beberapa bulan kemarin menggunakan kaos-kaos bergambar Prabowo Subianto. Jadi memang ada kecenderungan, ada benang politik yang kemungkinan keputusan PSI akan mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presidennya. Tinggal deklarasi saja, apalagi Bang Karni kalau kemudian bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto adalah Gibran. Jadi jelas saja kemudian tidak mungkin PSI akan mendukung Ganjar Pranowo ketika ada Gibran di koalisi yang mendukung Prabowo Subianto. Saya kira ini yang bisa dibuka, dan kartu politik pelan-pelan sudah dibuka sebenarnya. Sudah tinggal menunggu hari saja. Saya kira sekitar 2 pekan lagi sudah tutup. Semuanya sudah selesai. Jadi inilah mengapa kemudian tampilnya Kaisang, tampilnya Gibran, itu juga akan menandai Indonesia kembali pada politik dinasti, dan ini tidak sehat secara politik. The Straits Times juga bertanya kepada saya soal dinasti politik Jokowi. Kenapa Jokowi kemudian merancang anak-anaknya? Dan ini pertanyaan, saya jawab itu di Straits Times. Jadi betul bahwa kemudian dugaan terjadi dinasti politik itu malah kemudian dibuktikan dengan tampilnya Gibran, tampilnya Kaisang. Politik itu memang bukan sesuatu yang muncul di permukaan, tapi di kedalaman. Betul kata Bung Romi, tidak semua politik dinasti atau dinasti politik buruk. Tapi yang paling penting adalah bagaimana meritokrasinya. Seperti yang dilakukan PDIP misalnya. Itu Mega misalnya dari bawah, dari pimpinan PDIP Jakarta Pusat. Dari bawah. Puan juga kemudian tidak langsung menjadi ketua DPR dan lain-lain. Semuanya berproses. Jadi sama ketika kritik terhadap politik dinasti ini dikaitkan misalnya dengan keluarga Kennedy, dia mempunyai pengalaman di hukum. Nah, sementara dalam kasus Kaisang, silakan browsing. Apa prestasinya dalam bidang politik? Tidak ada. Yang ada adalah bagaimana dia berdagang pisang goreng dan martabak, tapi memperoleh bantuan luar biasa, bermiliar-miliar. Maka kemudian kecurigaan bahwa hadirnya Kaisang di PSI juga akan ada dropping dana. Kecurigaan itu
masuk akal. Tinggal kemudian kita buktikan nanti pada pemilu berikutnya apakah kemudian PSI mampu menggerus suara PDIP. Karena tampilnya PSI ini tentu berbeda dengan ceruk, bukan ceruk partai politik berbasis massa Islam, tapi memang ceruk yang ada di tengah ke arah kiri. Nah, bagaimana ini kemudian PDIP tidak akan marah ketika kemudian isu-isu Megawati marah karena hadirnya Gibran, hadirnya Kaesang akan menggerus suara PDIP di Jawa Tengah. Ini jelas persaingannya adalah sesama kaum merah ini. Sama-sama berjaket merah, Bang Panda. Ya. Ntar aku perjelas dulu, itu makin jauh nih. Ya. Pemahamanku Jokowi itu tidak punya pengetahuan, tidak sampai pikirannya mau atur dua anaknya. Nggak sampai pikirannya. Nggak sampai. Aku tahu dia, aku kenal dia. Bahwa yang anak dua ini kreatif, ya mau bilang apa? Jangan disalahkan Jokowi gitu loh. Artinya Jokowi menurut aku dia loyal kepada PDI Perjuangan. Atau pembelajar yang cepat, Bang. Dengar dulu, dia loyal kepada PDI Perjuangan, dia menghormati Ibu Megawati, dia tahu betul tata krama yang ada dalam PDI Perjuangan. Nah kemudian yang dua anak ini, yang satu ingusan pernah saya tegur itu, ya kan? Yang satu ini kemudian ini disalahkan bapaknya. Bapaknya sudah mengatur anaknya yang dua ini. Satu bikin partai sendiri, yang menjadi nanti ke depannya ketua umumnya Jokowi. Ngeserap-serap nih karena analisa ini. Terus kemudian anaknya lagi sama Prabowo. Biar nanti dia lebih aman lagi. Padahal kasihan Jokowinya gitu. Dia lugu-lugu gak nyampe pikirannya ke situ.